Nah, gimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita masing-masing, kita akan mendengarkan devosi terlebih dahulu. Nah, sebelum itu, Ibu akan pimpin dalam doa. Yuk, semuanya tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan kami dapat berdevosi bersama-sama ya Tuhan. Walaupun kami berbeda tempat ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan Yesus, Engkau sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir devosi ini ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, jadi devosi pada pagi hari ini diberi judul Jika Alkitab tidak ada, kita tidak tahu kemenangan Kristus. Nah, jadi dari hari-hari yang kemarin sudah dijelaskan bahwa jika tidak ada Alkitab, nah, apa yang terjadi jika tidak ada Alkitab? Nah, banyak ya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang jika tidak ada Alkitab, kita tidak tahu kemenangan Kristus. Nah, ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 22. Yuk semuanya, kakak-kakak yang udah jago bacanya, semuanya kita buka Alkitab ya. Ibu akan bacakan 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 22. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Oke, amin. Demikian firman Tuhan. Nah, di dalam Alkitab tadi sudah diberitahukan ya bahwa satu orang itu yang menyebabkan kita itu memperoleh maut dan satu orang yang menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, Ibu mau tanya ini, siapa yang tahu manusia pertama yang melakukan dosa? Yuk, ada yang tahu? Ya, jadi manusia yang dipercaya oleh Tuhan ya, Adam dan Hawa ya, yang jatuh ke dalam dosa karena memakan buah pengetahuan. Nah, di dalam Alkitab juga diberitahukan bahwa upah dosa ialah maut atau kematian. Nah, hal tersebut dikarenakan manusia sudah berani memberontak kepada Allah, sehingga tidak ada hukuman yang lebih pantas selain mati atau maut itu tersebut. Nah, akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwa manusia itu diciptakan bukan untuk mati. Manusia pada awalnya diciptakan untuk hidup bagi Allah. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia, baik yang muda, yang tua, yang besar, yang kecil, yang bodoh, yang miskin, yang masih bayi, tidak ada yang terlepas dari maut ya. Nah, itu biasanya disebut dengan natur dosa ya. Jadi mereka sudah memiliki natur dosa, yaitu dosa keturunan. Nah, namun Allah dengan rencana keselamatannya bukan hanya mengampuni. Coba ulang, bukan hanya mengampuni, tetapi juga menyelamatkan kita dari maut. Nah, Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, mengalahkan maut. Akhirnya kita manusia-manusia yang berdosa terlepas dari maut karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, di Alkitab juga dituliskan bahwa kematian itu bukanlah titik akhir. Nah, maut tidak akan bisa mengurung manusia selama-lamanya. Kenapa?
Kenapa demikian? Ya, karena dalam Alkitab ya, Alkitab ini, Alkitab menyatakan bahwa Kristus itu sudah bangkit ya. Ia sudah mengalahkan maut. Pada hari ketiga, Kristus hidup dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh kebangkitan. Nah, setelah Yesus Kristus disalibkan, akhirnya Yesus Kristus mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus bangkit. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus itulah ya yang disebut dengan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, inilah tanda kemenangan yang besar atas kematian, karena manusia yang mati telah bangkit untuk mengalahkan maut untuk menebus dosa manusia. Nah, kita tidak melihat sendiri bahwa Kristus itu bangkit. Ya, coba ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah melihat Yesus Kristus bangkit? Coba angkat tangannya. Gak ada ya, kita semua gak ada yang melihat Tuhan Yesus itu bangkit. Tapi kita memiliki Alkitab ya. Alkitab ini dituliskan nih kisah-kisah, kesaksian para nabi, dan masih banyak lagi. Nah, Tuhan itu, Allah mengizinkan berita sukacita tersebut ditulis oleh para saksi-saksi atau para nabi yang ada pada zaman itu. Nah, kita sangat bersyukur ya dengan adanya Alkitab, karena melalui Alkitab kita bisa mengetahui apa yang terjadi pada masa lampau, sehingga kita bisa mengetahui bahwa Yesus itu telah lahir, Yesus itu telah mati, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu semua karena Allah mengizinkan para saksi-saksi atau para nabi itu untuk menuliskannya dalam bentuk tulisan, sehingga kita bisa mempelajarinya atau kita bisa diberitakan firman tersebut sampai sekarang dan nanti sampai ke depannya lagi. Oke, jadi apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Nah, karena Yesus adalah Tuhan yang sudah menebus dosa kita. Nah, dan melalui Alkitab kita bisa mengetahuinya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus rajin membaca Alkitab ya. Karena dalam Alkitab ini kita bisa semakin mengenal Tuhan, semakin memahami apa yang Tuhan inginkan atau kehendak Tuhan atas hidup kita. Tadi Ibu sudah sebutkan ya bahwa sebenarnya tujuan kita hidup yaitu untuk, ayo ada yang masih ingat gak? Untuk memuliakan Tuhan ya, untuk memuliakan Tuhan. Nah, memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan ya. Jadi seperti membantah orang tua, itu nggak boleh ya. Males belajar, main terus, nggak kenal waktu, nah itu juga nggak boleh ya. Kita harus nurut dengan orang tua. Oke? Nah, dengan guru juga ya, melakukan tanggung jawab kita sebagai siswa juga. Oke? Nah, demikian devosi yang bisa Ibu sampaikan. Kiranya devosi ini dapat menegur kita semua dan membuat kita semakin mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang hidup. Nah, jadi Ibu akan mengakhiri devosi pada pagi hari ini. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk devosi yang telah dibagikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, melalui devosi ini ya Tuhan, kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Kami juga semakin mau ya Tuhan memiliki keinginan untuk selalu membaca Alkitab ya Tuhan Yesus, sehingga kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau yaitu Allah yang telah mengalahkan maut untuk menebus dosa setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap anugerah yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami siap melakukan setiap aktivitas kami. Dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.